aku sering JJ, sering musik gitu. Jadi Ustadz Surya ini mandang aku sebagai orang Wahabi gitu. Sebenarnya tuh aku cuman mengamati, kenapa kebanyakan ini, kenapa saya selalu pakai kode hijau? Karena saya nggak mau menyalahkan dari nama NU. Nah, itulah yang namanya privacy Ustadz. Nah, aku kan sering ngetek Ustadz Surya ini kok selawatan kayak gini gini gini. Bahkan yang terbaru lagu Apache itu dari Blackpink yang artinya itu permainan apartemen itu pun dijadikan selawat gitu kan. Nah gitu loh Ustadz Surya. Bedakan Kan saya cuma selawat ngetek. sama Nah, saya kan cuma ngetek Ustadz Surya itu supaya ini salah nggak Tat? Gitu loh. Bukan saya menyalahkan dari pihak NU-nya, mana saya mengatakan seperti itu, nggak ada gitu loh. Ini saya cuma memperbaiki aja. kalau Apalagi Ustadz Surya sampai menyerang ke sampai menyerang ke akun aku ya, sampai nanyakan ini musik ini itulah ya kan, sebagian karena aku pelajarin ini haram atau enggaknya, ya udah yang saya pelajarin gitu, nggak usah bilang aku Wahabi gitu. Terus kalau andai saja Ustadz, maaf ini ya, kalau andai saja saya dibilang nggak ada otak, saya pun bisa Ustadz menyerang akun Anda yang isinya aduh ada cewek kelihatan dadanya tuh dibuat collab video, itu sangat sangat nggak bagus gitu sebagai penggiat dakwah gitu Ustadz Surya. Monggo, gimana mau menanggapi? Saya cuma bilang kenapa kebanyakan yang Yes, sholawatan nih yang ya. sekarang nih, kalau memang oknum, kenapa kebanyakan seperti itu, Ustaz? Apa nggak ada yang melerai? Gitu, Ustaz. Monggo. Hanya merespon gitu Dan ya, gini Bang ya, Yulo ya. gini ya, Nah, Pak betul, Julian. betul. Yang Ustaz sampai Surya yang ini selalu bawakan itu mengklaim kan saya selalu wahabi dengan ini dan itu hijau. gitu. Ada gini, dengar dulu. Sampean itu selalu menyenggol yang hijau ini selalu nyeleneh kan gitu ya. Jadi secara tidak langsung Nah, sampean betul. itu berkias-kias. Betul itu, Ustaz. Sampean sadari di sini. Ya, kita tidak pernah membahas kelakuan oknum. Ya, tidak pernah membahas kelakuan oknum. Yang kita bahas di sini adalah dari awal hingga akhir itu adalah ajarannya. Seandainya ada ajaran NU yang menghalalkan seperti itu, ya maka dihajar NU. Ya, kalau sampean kok Iya. ngetek-ngetek saya dengan ini hijau, kelakuan hijau nyeleneh kan lucu. Jadi Sampai seakan-akan bisa bedakan kelakuan antara orang dijaga oknum dan terus gitu ajaran. Ustadz ya. Apapun firqohnya tetap ada. Iya, terus dijakan ini ke NU kan itu Nah, juga bagus, walaupun dia tidak menyebut NU tapi nyebutnya ijo, ngijo, itu kan lucu. nah terus gini loh, Ustaz. Kenapa saya mengatakan ini kan Nah itu dulu. ya namanya juga ngeliat di lapangan, di namanya ranah sosmed itu kan perlu dipertanyakan. Sekarang aku tanya, kenapa kayak semacam Habib yang selalu soal kuburan itu lakunya di kalangan hijau? Kenapa kayak seperti Muhammadiyah nggak menerima? Mungkin bisa menjelaskan, Ustaz. tapi banyak yang nama dia tuh banyak. Jadi gimana ini? Kak maksudnya gini, yang masalah apa? Yang pertama begini, Pak, dakwah itu kan eh, ulama-ulama mengajari dakwah itu kan step itu bagaimana berdakwah itu eh, dipilah-pilah lah, dipilah-pilah. Tidak langsung keras begitu. Ibnu Taimiyah itu pernah ketemu dengan orang mabuk-mabukan, itu dibiarkan sama Ibnu Taimiyah, dibiarkan dan tidak dianu. Nah kemudian temannya itu kemudian tanya, artinya merasa janggal, wahai Imam, kenapa antum kok diam saja, tidak menasihati atau apa dan seterusnya. Apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah? Orang-orang itu masih mending dia minum minuman. Dia masih mending karena apa? Biasanya kalau tidak minum minuman dia akan merampok, membunuh orang. Saya bukan berarti saya itu melegalkan minum-minumannya. Saya membiarkan itu bukan saya berarti melegalkan minum-minumannya, tapi nanti ada madharat yang lebih besar kalau dia tidak minum-minum. Nah, itu dakwah, itu konsep dakwah. Nah, bahwa dakwah bil hal, kemudian bil uswa, kemudian dengan kelembutan dan kasih sayang itu memang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, para ulama salam mengajarkan begitu, termasuk NU hari ini. Sampean begini, kalau solawatan, Pak,
kami sendiri di pondok pesantren di lingkungan kami nggak pernah ada selawatan yang sampai joget-jogetan sampai biasa aja. Nah, Alhamdulillah, betul. kita tidak menutup kemungkinan di beberapa tempat itu ada yang seperti misal Gus Ali. Gus Ali itu dakwahnya memang di anak jalanan. Kalau anak jalanan langsung suruh kayak santri ya lari Pak, nggak mau mereka. Bukan Gus Ali ini membenarkan tingkah laku mereka, tapi anak ini masih mending loh, masih mau selawatan. Iya tuh. Kalau nggak mau selawatan dia di nyuri, minum, mabuk. Siapa yang tahu jawab kalau kayak begitu? Coba siapa yang bisa menobatkan orang-orang di jalanan itu kalau nggak Gus Ali? Loh, itu luar biasa loh yang dilakukan Gus Ali itu. Jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya, lihat sisi manfaatnya. Iya tuh. Ya, jadi begitu Pak. Jadi memandangnya itu jangan pakai kacamata kuda, tetapi lebih kepada hal yang lebih luas lagi. Bahwa Kenapa dikatakan Wahabi Bang Yulo? Karena sering Wahabi ini mengumbar kejelekan oknum gitu loh, dibawa ke syariat seakan-akan hukumnya seperti itu. Dan satu lagi, ini Bang Yulo ketika bertanya kepada Kang Surya, kenapa pertanyaannya kok seperti tendensius gitu loh. Mengetek Kang Surya terus pakai bilang ini hijau perbuatannya begini, ini hijau perbuatannya gini. Itu maksud kalimat hijau perbuatan begini itu apa coba? Boleh jelaskan? Saya aja dengarnya nyelekit gitu loh. Bagaimana Kang Surya nggak marah gitu loh? Bagaimana Kang Surya nggak menuduh antum? Sedangkan antum pertanyaannya begitu, ngetek orang langsung tendensius, hijau. Itu maksudnya coba dijelaskan. Gini ya. Sebelum aku gitu kelihatannya Ustadz Surya duluan yang sering ngetek gitu. Ya Ustadz, betul nggak Ustadz? Iya, coba jelaskan. Gini ya, ada nggak saya bilang, wah ajarannya si Coba jelas NU salah gitu. Enggak kan, saya bilang ini loh Ustadz, kegiatannya si santri dari hijau dan hijau. Saya bilang kegiatannya ya, kan. Nah, ntar dulu jangan dipotong. Iya, maksudnya hijau tuh apa? Tolong jangan maksudnya dipotong hijau. dulu. Sebentar, maksudnya hijau tuh apa? Dari kawan-kawan NU. Jadi gini. Jelas kan? Nah, Nanti tendensius kan? Gini ya Ustadz ya. Tolong sabar. Mengenai tadi apalagi Ustadz tentang Gus Ali. Kelihatannya ada opsi yang lebih baik deh selain kita harus pakai nama agama bersolawat sambil joget-joget. Kenapa nggak kita deketin orangnya? Mau nggak ikut pengajian? Ya yang ringan-ringan aja. Kenapa mesti harus, kalau pangrok harus gitu rock gitu. Kalau di klub malam harus masuk klub malam gitu Ustaz. Oke, gini Bang, nggak usah lama-lama. Sampean selama ini sudah melakukan apa di anak jalanan? Sampean loh Bang Yulo. Ayo. Iya. Oh, gitu. Mau tanya saya Ustaz. Sehingga bisa mengatur ya, mengatur begitu. Bisa nggak Kalau sampean aku pribadi ya. ada ribuan Pak Bang Yulo, ada ribuan anak muda yang sudah disenangkan sholawat oleh Gus Ali. Sampean dapat orang berapa sampean? Iya, gimana? Daya tarik mereka adalah apa Ustadz? Konser kan? Nah, begini loh pertanyaan saya. Ada ribuan orang yang dulu itu nggak seneng, nggak kenal sholawat, nggak apa, di jalan mabuk minum. Hari ini mau datang ke sholawat dan mereka mau melantunkan sholawat. Itu ada ribuan. Terus sampean sudah dapat berapa anak jalanan yang biasanya mabuk narkoba itu sampean sudah dapat orang berapa? Iya itu betul. Nah, gini Ustadz, apa menurut Ustadz membandingkan Gus Ali dengan saya itu apple to apple? Nggak begitu ya, siapa wes sampean bandingkan siapa? Bahasa lama atau siapa? Piranda atau gini loh. Siapa wes? Gini loh Ustadz, untuk membandingkan Gus Ali yang terhormat dengan saya itu bukan apple to apple. Kalau Gus Ali melakukan itu terus dengan siapa wes? Mau bandingkan dengan Wahabi yang mana? Dengan siapa aja boleh. Ayo Wahabi yang loh, mana yang bisa kayak kegiatannya begitu? kan Wahabi yang mana atau Muhammadiyah yang mana yang bisa kayak begitu? Ya Bang Yulo silakan. Kok bisa ngoreksi, bisa mengatur gitu? Kenapa nggak harus begini aja? Coba bandingkan siapa di luar NU yang bisa kayak begitu? Ya paling udah hijrah tinggal ke masjid selesai udah. Nah dipikir semua orang begitu cara bertobatnya. Fakta loh, fakta di lapangan itu Pak sampai cerita. Siapa orang di luar NU yang bisa kayak begitu? Enggak, sampai cerita siapa?
memang Jadi buta terbuka. dengan kebaikan. Jadi Kalau begini, orang-orang Bener, Ini Bib. diizinin bicara nggak aku? saya Pikirnya orang. jelaskan sedikit Bang Jilo. Ya, sebelum sampai bicara gini. Dari dulu itu kita buka ROM sampai sekarang itu tidak ada Wahabi yang mau mengaku Wahabi. Tidak ada. Udah sampean ngomong. Bukan Kang, maksud saya gini, kenapa disebut hijau gitu, bukan oknum yang dibahas. Selalu disudutkan NU, kenapa gitu? Oke. Ya, karena memang kebanyakan dari NU seperti itu. Nah, berarti kamu tendensius kan? Sedangkan itu bukan ajaran NU. Misal Berarti gini loh, Kang Ustaz. Yulo, Kang Yulo, misal gini, ajaran Islam, ya kan? Dalam ajarannya diajarkan yang baik-baik. Terus ketika kita cross check ke lapangan, banyak itu penganut Islam yang mabok, buka aurat, membunuh, berzina. Jelas itu Apakah benar. itu menunjukkan yang bahwa Islam itu salah? Terus ketika ada orang kafir ngatain nih lihat Islam, Islam, gimana reaksi antum? Islam mabuk-mabukan. Tersinggung gitu. nggak? Ya enggak lah Ustaz. Password antum ini. Kang Yulo, Waduh, ini ya, kok agak ngeri-ngeri ini ya. ini ya, Gini ya. Nabi Dengar antum. Gini. Perbaiki Ada- hati Bang Yulo. Dari tadi Iya, aku iya, diizinin Pak Yulo. ngomong nggak nih, perasaan dipotong sana sini, Nah, play sana sini. victim lagi kan, play victim lagi nih anak. Oke, gini saya cerita lah. satu lagi. Saya cerita satu lagi. Jadi begini. Dulu itu ada seorang ini cerita ini masyhur ya. Ada seorang sahabat ya yang baru masuk Islam. Kemudian ngomong sama Nabi bahwa dia itu tidak bisa ninggalkan zina, tidak bisa ninggalkan mabuk-mabukan. Apa kata Nabi? Ya udah yang penting kamu jujur. Ya udah yang penting kamu jujur. Nah, kemudian para sahabat protes. Loh, kenapa? Apakah zina dan sejak kapan zina dan minum-minuman menjadi halal wahai Nabi? Loh, siapa yang menghalalkan zina dan minum-minuman? Nah, itu tadi. Saya kan tidak mengatakan, saya tidak menyuruh dia zina sama minum-minuman. Tapi bahwa itu memang kelasnya masih kayak begitu. Kalau dia saya seru, gak boleh, kamu harus meninggalkan zina, kamu harus meninggalkan minum, kamu harus sekarang sholat, gini. Gak kuat dia, Pak. Belum Kaget. kuat. Kaget. Sedikit-sedikit. pelan-pelan. Nabi Oh. sendiri loh. Nabi sendiri itu begitu. Cara memperlakukan orang itu kita harus bijak ya. Kita siapa yang kita ajak, kemudian orangnya itu kayak apa dan seterusnya. Itu proses Pak. Gus Ali itu masih proses. Itu bukan intihaknya, bukan klimaksnya. Klimaksnya Iya. itu nanti orang itu Jadi jangan seujon terus Bang Yulo. klimaksnya itu ada nanti bahwa mereka itu mendekati anak-anak muda. Ini apa dulu yang disenangi? Bagaimana caranya? Step by step dulu. Bukan klimaks itu. Sholawat joget-joget itu bukan klimaksnya. Klimaksnya apa? Kalau anak ini nanti sudah betul-betul bisa diajak ke masjid, meninggalkan semuanya, menjadi ahli ilmu, senang kepada tholabul ilmi, baru itu intihaknya di sana. Klimaksnya di sana. Sama kayak Nabi tadi, yang penting suruh jujur dulu. Bukan klimaks di situ. Itu masih tahapan. Klimaksnya nanti apa? Ya orang itu setelah nanti jujur, kemudian senang Islam, paham ilmu dan seterusnya, kemudian menjadi hamba yang sempurna. Begitu, Pak. Beliau ini Boleh belum saya pernah bicara, terjun Kiai? ke bidang dakwah ini saya. Boleh saya bicara, Kiai? Ya, monggo. Bang Yelo, gini. Dalam metode menyampaikan kebenaran itu ada dua kaidah. Ini yang saya ketahui yang saya pelajari secara talaki. Kaidah pertama adalah menyampaikan sesuatu kebenaran tanpa memikirkan perasaan orang lain. Itu metode pertama. Oke. Dan yang kedua, metode kedua adalah mengingkari di dalam hati tentang kemaksiatan jika ia melihatnya dan mendengarnya. Mengingkari dalam hati supaya orang tersebut tidak marah, tidak benci terhadap dakwah atau kebenaran yang akan kita ajarkan. Itu kaidah usul ini dalam metode menyampaikan kebenaran. Dua-duanya ini dinilai dengan ilmu. Kasih contoh.
ada orang melakukan maksiat di tempat tertentu, contoh hiburan malam. Kita bisa menggunakan metode pertama. Metode pertama yaitu kita sampaikan bahwasanya ini perbuatan yang haram, dilarang oleh agama. Tinggalkan. Kita sampaikan itu. Kalau tahan akan benci orang, tahan akan caci maki orang, dan tahan akan orang itu membenci dakwah kita, maka gunakan yang ini. Dan yang kedua, kalau seandainya kita pengen sekali mengajak orang ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka bisa digunakan metode yang kedua, yaitu mengingkari. Tapi bukan berarti kita boleh berjoget-joget pula di dalamnya, minum minuman keras, bukan. Tapi kita datang ke situ untuk berdakwah. Kita tak mengatakan ini haram, tak kita langsung katakan haram, tak kita langsung katakan haram. Tak kita langsung katakan haram, tapi kita katakan kita baik-baik. Kita dakwah bahwasanya Islam itu begini, begini, begini. Indah, kita perkenalkan Islam. Tapi dia tetap melakukan kemaksiatan tadi. Itu juga boleh. Menegur terus gitu, Ustaz. Iya, itu cara menegur tadi. Ya, sehingga mau dinasehatin gitu loh. Kalau langsung keras biasanya ngelawan. Benar sekali. Kalau kita gunakan metode pertama, kebiasaan manusia, kebiasaan. Mereka dia akan menolak. Ngelawan, Kenapa? bisa ngelawan. Akhirnya yang seharusnya dia mau ikut dengan ajaran Islam, meninggalkan maksiat tersebut. Karena Jadi kita nggak terlalu suka. keras, terlalu cepat mengatakan, oh ini haram, tinggalkan, ini tak boleh, dalam Islam dilarang. Akhirnya orang tersebut tak mau. Betul. Tak mau Bikin ikut dia kita. suka dulu. Bikin dia suka dulu terhadap kita. Benar sekali. Nanti diambil pelan-pelan gitu kan. Cara menasihati sehingga mereka Betul Ustaz, betul. Dan hal ini dilakukan oleh ulama sebelum kita. Pernah mendengar intinya nggak boleh seujon gitu Ustadz Yulong, nggak boleh seujon. Lagian benar jangan sekali. nggak boleh juga ngurus-ngurus kelakuan orang gitu, entah itu baik buruknya, apalagi yang buruk ya itu nggak boleh. Di sini room ini kebanyakan kajian masalah agama, bukan ngurus perilaku oknum. Beda dengan teman-teman Bang Yulo. Lihat aja kalau nggak percaya, kebanyakan mereka dalam postingannya oknum yang dianggap jelek yang diumbar-umbarkan gitu loh. Padahal belum tentu jelek itu Bang Yulo. Cuman seudonnya aja ini terlalu. Assalamualaikum ahlul bidah. Itu coba ditanggepin tuh Mas Blur tuh komen tuh, kata Gus Bah haram berkawan dengan ahli maksiat, tapi jika niat ingin dibina ya harus dijadikan kawan. Boleh saya tambahin dalam begitu. Al-Quran? Itu seperti metode tadi itu yang ku bilang pertama dan Bener yang Mas kedua Aldi, itu. ya aku udah paham tadi. Kalau begitu alhamdulillah. Monggo. Ya, kalau seandainya gini Mas Yelo, gini, sang pendakwah itu ikut andil membenarkan atau melakukan maksiat seperti yang dilakukan si pelaku maksiat, maka disitulah boleh ditahzir, dibantah. Baik. Ini Sekarang loh, saya tanya, saya tak tahu cerita awal nih, saya tanya, apakah yang antum lihat tadi, yang seperti anda cerita kepada Buya Sang Surya ini, seperti pemikiran antum, yaitu pelaku maksiat juga? Gini loh Mas Rialdi, tahu ya, apalagi tadi Ustadz dari hostnya bahas Gus Ali ya, kira-kira Riyadi. Gus Ali tadi itu, yang disebut Gus Ali itu ikut joget nggak? Dan saya mau tanya, kira-kira bener yang datang itu anak-anak jalanan semua, bener, yakin? Gimana? Saya mau baca Al-Quran dulu. Gini. Iya. Gini ya. Gus Ali, kalau boleh nggak bertanya, nanti Ustaz. kamu iya, monggo. Dan ini yang dibahas apa nggih kalau boleh tahu?
Gini Pak Andi ya, kita itu di sini kan tidak pernah membahas kelakuan oknum dari satu ormas atau firqah. Yang kita bahas itu adalah ajaran, gitu ya. Ya, Kalau kamu mau menilai Wahabi bagus atau tidak, itu kitabnya yang kita bahas, kan gitu ya. betul. Berbeda Bukan dengan orangnya. Wahabi, berbeda dengan Wahabi. Wahabi itu selalu membahas orangnya. Orangnya, bukan kitabnya. Nah, Itu bedanya. gitu puncaknya seperti itu Pak Andi. Nah, gini loh Ustadz Surya. Seharusnya ketika Ustadz Surya aku tag, itu jawaban simpelnya kan Ustadz Surya, wah ini perbuatan salah, udah simpel. Ustadz Surya tuh selalu sana ke sini, sana Sudah ke saya sini. jelaskan. Seperti mencari pembenaran. Nggak boleh Sudah langsung saya bilang jelaskan. salah. Nah, lebih enak Sudah tadi saya kan jelaskan tadi udah seperti itu. bilang kalau Enggak, oknum saya sudah itu jelaskan salah, seperti itu. joget salah. Enggak, saya sudah jelaskan. Saya sudah balas begini dulu. Kalau mau membahas satu firqah, cari kitabnya, ADRT-nya, prinsip-prinsip firqahnya. Jangan disalahkan orangnya. Kan gitu. Dari awal saya jelaskan, di sini tidak pernah membahas kelakuan Gini loh, oknum. Ustadz. Yang kita Ustadz. bahas kitabnya. Aku udah ada nih Ustadz. Riwayat chat Ustadz bisa balas ketika apa? Ketika udah beberapa kali aku tag kan, dari hari makin hari ternyata ada aja yang berlaku seperti itu. Padahal aku nggak pernah bilang ngapain NU-nya, nggak pernah. Aku cuma nge-tag. Harusnya Ustadz Surya simpel kan jawabannya. Ijo-ijo itu Oh ini apa? perbuatan Maksud salah. Ijo itu apa? Ijo-ijo itu kan Saya tadi sudah kamu bilang jelaskan. NU, ijo-ijo itu. Jangan ngeles mulu dong. Sekarang gini aja, nggak usah pakai nggak usah itu pakai udah bilang jelaskan, Kang Bib, Surya. bahwa Nggak usah Iya, pakai ini bilang nggak Kang usah Surya pakai itu riwayat otot. chatnya gimana. Nggak usah pakai otot. Nggak pakai otot. Gini ijo-ijo Oke. itu apa? Itu kan tadi kamu bilang kan NU. Nah, Iya. kalau kamu udah salah ngomong, bilang aja minta maaf di sini klarifikasi. Nggak ngeles ke sono tadi kamu bilang Salah NU, ngomong sekarang aku kamu di mana bilang ya Mas? ijo-ijo Salah enggak. ngomong aku di mana nih? Salah ngomongnya aku Tadi di kamu mana? bilang Nah. ijo-ijo maksudnya apa? Gini. Ijo-ijo maksudnya apa? Tadi sudah ngaku loh NU. Tadi udah ngaku Ya, NU, sekarang mau ngeles. Ya NU emang itu Nah itu NU. bagus bicara begitu, sedangkan itu oknum. Emang ada di ajaran NU Dengan kitab itu. itu bilang harus joget-joget. Ayo coba sini lihat. Paparkan Kamu kitabnya. kok malah gini loh Mas, kok Bukan, nanya aku apakah ajaran kitabnya? NU joget-joget. Loh kan Gini kamu loh. bilang hijau NU. Ada kitabnya nggak Bang Ada Yulo? kitabnya Gitu. nggak NU ngajarin begitu. Tolong dengerin aku baik-baik bentar, aku mau ngomong. Dengerin Kamu tolong. ngeles mulu. Dengerin bisa nggak? Aku ngetek Iya, Sang Surya. Nah, aku Iya, ngetek Sang Surya dengan kata-kata apa gini? Gini kata-katanya. Lihat tuh Ustadz Surya dari orang NU lagi. Dari orang hijau terus? lagi. Nah, bener nggak? Terus? Terus aku bilang NU-nya salah nggak? Kira-kira aku ngomong gitu nggak? Enggak. Nah kan? sekarang kalau Ya, memang bilang salah, dari orang NU kamu mana tidak ajaran tahu itu NU-nya? atau tidak. Ada Sekarang ajaran saya tanya NU juga kamu. itu. Kamu Ada tahu kitab orang juga itu ngajarin dari gitu. mana? Enggak, sekarang tanyakan aja ke Bang Yulo. Ini NU yang salah apa oknum gitu loh. Nah, aku udah bilang oknumnya Ustadz. begini. Aku udah bilang oknumnya. Pak, itu begini, coba begini. Nah, Ini ngeles mulu clear susah dong. dicegatnya susah ngeles Abu mulu. Yayah ini agak ngotot, makanya susah. Udahlah santai aja. Enggak, udah jelas dari Bang Yulo Tuh, bahwa Bang, ini Bang. Misal saya bilang gini. Itu gaya kamu misal- itu. Udah misal saya kelihatan bilang tipe kamu gitu. misal Udah saya santai bilang aja. begini sama Antum. Udah Ubaya santai aja. Nama bagus tapi Misal jangan saya ngotot. bilang begini sama Ya Antum. santai kok. Itu Ada santai. orang kafir, ada orang kafir ngecat Antum, ya kan? Ada orang kafir ngecat Antum. Ada orang muslim yang berzina. Dia terus cat teman Antum nih, tengok muslim lu. Terus ada orang kafir bilang, nih tengok muslim lu berzina, bunuh orang. Itu tendensiusnya perkataan si kafir itu apakah menunjukkan bahwa wah, ini pasti kebanyakan muslim begini gitu. Muslimnya emang begini. Apakah memahami demikian? Gitu kan maksud si kafir itu kan. Gimana Bang? Iya, iya. Iya. Juga Niatnya saya ulang Pak ya. Yuli. Misal gini saya ulang, ada orang kafir ngecat Antum gitu. Terus lewat video orang muslim zina. Dia chat sama Antum, nih tengok muslim lu nih yang bangga-banggain Islam. Tengok nih bulan sabit. Ada orang bunuh, tengok orang sabit. Ada orang poligami di pesantren. Apa nih Bang? Zina, cabul di pesantren. Tengok muslim lu. Toh rahmatan lil alamin. Itu gimana maksudnya? Apakah menjelek-jelekkan Islam? Iya, iya. Bukan menurut Antum yang dengan jelas itu. Coba begini ya. Coba begini Bang Yulo. Alah, itu logikanya Bang Yulo ya, dari jangan lupa catat itu. Logikanya seperti itu. Jadi jelas toh Bang Yulo bersifat seperti itu. Gitu loh. Gini aja wes, gini aja. Ini kayaknya di closing aja ya.
Bang Yulo begini Bang Yulo, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari dulu era Salafi ya kayak NU begini. Ya kayak NU begini. Artinya apa? Artinya memandang sesuatu tidak hitam putih, tidak langsung hitam putih. Sampai perlu tahu bahwa NU secara ADART, secara konun asasi, secara anjuran dan seterusnya nggak ada. Sholawatan harus joget-joget, nggak ada, satu pun nggak ada. Saya mencari di kitab NU manapun, di kitab ulama salaf manapun, di kitab aswaja manapun nggak ada. Akan tetapi ada sisi di situ tidak boleh dipandang hitam dan putih. Gak boleh dipandang hitam dan putih. Dan NU selamanya ila yaumil qiyamah akan kayak begini NU. Karena apa yang diikuti adalah metodenya ulama salaf. Bagaimana cara berdakwah. Dalam memandang Gus Ali tidak bisa langsung hitam dan putih. Karena apa? Gus Ali ini sisi dakwanya adalah di tempat khusus yang tidak sama dengan pesantren. Itu yang perlu dicatat. Sehingga apa? Apa yang mau ditegur terhadap Gus Ali? Nah, kemudian secara fakta bahwa Gus Ali itu adalah berjuang untuk anak jalanan. Dan kita tidak perlu tajasus meneliti apa ada anak jalanan semua. Betul Ustaz. Agak boleh, wala tajasasu, gak boleh. Jangan ada gitu, yang Ustaz. Boleh tolong dibaca komennya Deadpool Sabri. Tolong dibaca Deadpool Sabri itu komennya agak real itu, real Enggak agak bisa realita. itu kan tuduhan itu framing itu nggak perlu dibaca itu. Kalau kamu belajar Gimana agama sih, Ustaz? seperti itu, kamu itu apa? Sebenarnya gini, kamu jualan pisau, semua pembunuhan itu dari pisau. Apakah kamu mengharamkan pisau? Kenapa Gua lari ke pakai sana? aja. Ini Enggak, joget-joget itu kan karena framing belum Deadpool satu. Itu framing Pak Yolo. Deadpool itu. Gak bisa itu. Sampai coba siapa yang menyalahkan dakwahnya Wali Songo? Siapa yang berani menyalahkan dakwahnya Wali Songo? Woi, saya pengen dengar. Siapa yang berani menyalahkan? Saya aja nggak tahu. Wali Songo Wahabi yang berani. itu dulu itu berdakwah dengan gamelan, dengan seni, dengan wayang. Dengan bela diri juga. Oh, di Aceh Siapa yang menyalahkan dakwah itu? dengan Ada. gamelan. Di tuntunan Islam gak ada, gak dakwahlah dengan gamelan itu mah gak ada. Tetapi ada satu sisi dalam kondisi tertentu itu gak bisa orang itu langsung hitam putih, itu gak bisa. Karena ada metode-metode yang di situ perlu diterapkan, dan yang tahu sih pendakwah tadi, bukan kita. Kita kan nyawang dari jauh, kita hanya melihat dari jauh. Nah itu bagus tuh Mas Siger Kaisar tuh kalau itu baca tuh. Semoga Bang Yulo berpikir lebih jauh lagi gitu kan. Jangan langsung ditelan bulat-bulat gitu Bang Yulo. Percuma dijelasin. Beliau Kalau lebih Kaisar itu kan katanya masuk Wahabi. Terus kalau Kaisar itu di sisi dakwahnya di mananya coba? Kaisar gak ada dalil yang membolehkan Kaisar itu nggak ada. Kalau Gus Ali masih diajak sholawatan, masih diajak di kebaikan. Rasional ini kalau Kaisar sudah gak nemu dalil untuk membenarkan. Jadi metodenya memang seperti itu gitu kan Ustaz. Metodenya ngajak orang sholawat gitu kan. Siapa? Kaisar? Nah, bener ngajak. Enggak, Gus Ali itu Ya, kan tidak metodenya sengaja ngajak orang seperti sholawat, itu. joget-joget. Nah, itu klimaksnya nanti di mana kira-kira? Titik klimaksnya di Siapa? mana? Kaisar tuh? Apa Kaisar terus-terusan siapa? seperti itu gitu? Ali. Siapa? Sampean tak siapa? Gus Ali, Ustaz. Kaisar apa Bas? Gus Ali. Oh, Bas Gus Ali. Gus Bahwa Ali. begini Pak, bahwa begini, klimaks itu sekarang kayak Gus Idam. Bagaimana Gus Idam ini merangkul anak-anak jalanan dengan bahasa-bahasa dan gaya yang beliau di situ bisa lakukan, dan alhamdulillah ada ribuan bahkan ratusan ribu yang di situ sekarang senang mendengarkan ngaji. Anak mabuk yang biasanya ogah mendengarkan ngaji sekarang mau mendengarkan ngaji. Itu satu poin. Nah, tidak mungkin Pak satu orang akan menyelesaikan jutaan orang.
manfaat itu bisa diberikan. Yang penting pertama adalah manfaat itu bisa diberikan dulu. Itu satu, poin pertama. Nah, soal nanti tidak lanjut, itu ya orangnya Pak yang mengukur. Itu orangnya yang mengukur, kita nggak bisa. Masuk ke sana nggak bisa. Dan itu bukan wewenang kita. Apa, itu bukan urusan kita, gitu loh. Yang pasti bahwa apa yang dilakukan Gus Idam semisal, apa yang dilakukan Gus Miftah semisal, bagaimana masuk ke tempat-tempat hiburan, kemudian menarik mereka untuk sama pengajian, itu metode yang legal secara syar'i. Itu boleh kayak begitu. Artinya apa? Syariat memberi kelonggaran. Dengan contoh apa? Ya dulu ulama Gini. Nah, perkara nanti itu apakah ada tidak lanjut atau tidak, lah itu kan bukan urusan kita Pak, itu urusannya pendakwah. Itu urusan pendakwah, itu bukan urusan kita. Memang Gini Ustaz, siapa kira-kira kita? yang di klub itu orang-orang sholat sama orang-orang paham Islam nggak sih? Kira-kira. Ini Mas, kayaknya ini Boleh nggak ada bicara. selesainya ini. Ya monggo. Ya, ini Ya, Boleh. nggak ada selesainya Ustaz. Jangan Kalau oknum-oknum dari NU itu banyak Ya, yang Mas. aneh. Bukan, Ya, belajar Mas, ini nggak ada dulu gunanya, Bang. itu urusan dari Statement. host. Boleh bicara. Kalau cuma ngelihat kejelekan orang lain ya begitu, kosong, buntu, hitam semua itu. Ya nggak boleh bicara. gelar-gelar kalau ngurusin kejelekan orang ya nggak gelar-gelar memang. Emang benar Wahabi itu doktrinnya merasa paling benar, yang lain sesat, gitu aja. Sampai yaumil Tapi nggak benar qiyamah nih, ya semua orang nggak usah diterusin neraka ngomongnya itu. begini. Coba dari sisi hadis, kenapa di sisi hadis Wahabi itu trouble fatal ya? Karena itu melihat kejelekannya tok. Tadi sudah dijelaskan. Hanya jarah tapi tanpa takdil. Laisa takdil. Monggo ya Yandi Ada dalam kalam trouble. ya Yandi. Di wilayah hadis pun trouble. Wahabi. Baik, meskipun dari orang kafir. Boleh Mbak, bicara. emang sebentar ya. Monggo, Pola boleh. pikir Wahabi emang begini, merasa benar sendiri dan menyesatkan orang lain. Ditajasus, dilihat sisi jeleknya. Udah begini, ini nggak ada gunanya sebetulnya ngobrol panjang-panjang. Monggo Yandi. Boleh bicara. Buat terakhir Gus Andi. Buat terakhir Gus Andi. Habis itu terus Oke, doa. begini. Kok saya doa ya apa? Enggak, Begini. nanti sampai terakhir habis itu doa. Begini, nggih. Begini Mas Yulo. Nggih. Monggo Ustaz. Kenapa? Monggo aku dengerin. Nggih. Ada sebuah kitab dari wilayah tetangga sebelah. Itu namanya Aina Nahnu Min Ahlakis Salaf. Di mana posisi kita terhadap akhlaknya para salaf. Bisa dibaca itu Ustaz. Itu agak ya tipis ya. Berapa lembar, ada 50 lembaran gitu di situ. Di situ juga ada perkataan para salaf-salaf terdahulu yang mengutip hadis-hadis Nabi. Yang salah satunya saya bacakan. Ada sebuah hadis, di situ Nabi selalu setiap harinya mendatangi seorang orang tua yang sangat buta atau orang buta. Yang orang tersebut bukan dari golongan orang Islam. Malah orang tua buta itu memusuhi Nabi Muhammad, mengejek-ngejek Nabi Muhammad, bahkan menghina Nabi Muhammad. Akan tetapi beliau setiap harinya datang kepada beliau, itu menyuapi, mengasih minum, dan seterusnya. Nabi tidak mengatakan secara langsung kamu harus masuk Islam. Tidak. Akan tetapi Nabi Muhammad tetap memberikan, menyuapi, malah memberikan minum setiap hari. Lama-kelamaan Nabi sudah tidak mendatanginya dan tidak memberikan makan, dikarenakan sudah Nabi sudah, mohon maaf, sudah tidak ada. Digantikanlah oleh sahabat, kalau nggak salah di situ sahabat Abu Bakar. Iya, Abu Bakar. Ya, disuapin kepada orang tua yang buta itu. Berbeda rasanya, dalam artian kok berbeda suapan sama kasihan minum. Tidak mau orang tua itu.
Mana biasanya yang orang menyuapi saya dan mengasih minum saya, kok beda perlakuannya? Ditanyakan, dibalaslah, dijawablah oleh Sayyidina Abu Bakar ini bahwasanya yang yang menyuapi kamu setiap hari dan memberikan minum kamu setiap hari itu sudah tidak ada. Siapa namanya? Tanya si orang tua buta ini, Muhammad. Di situ dia menangis dan seketika itu pula di hadapan Sayyidina Abu Bakar beliau langsung masuk Islam. Dari hadis ini bisa kita ambil faidah bahwasanya berdakwah itu tidak dilihat dari sisi secara langsung orang harus masuk Islam, tapi perlahan-lahan dengan akhlak, dengan tata cara dan sesuai dengan perbedaan dan perlakuan ketika kita berdakwah. Tidak serta-merta kita berdakwah itu secara langsung kamu harus masuk Islam, kamu begini salah. Ya Bu, ya bos, di sini bukan orang yang tahu bedahannya. Berdakwah itu terhadap orang yang berilmu dan bedahannya dengan berdakwah dengan orang yang mohon maaf, orang jahil seperti itu. Itu beda perlakuannya. Adapun siasa ataupun riasa itu semua bisa dibaca di dalam kitab Usulud Dakwah. Pokok-pokok di dalam berdakwah. Itu ada kitab khusus akan hal itu yang dikarang oleh Syekh Nu'man. Dari kalangan sebelah tersendiri juga sama. Saya tidak ngambil kitab-kitab dari golongan kami sendiri, enggak. Saya pakai kitab-kitab dari tetangga sebelah saja biar tidak rancu di situ, biar tidak tabrakan. Saya menggunakan metode ala fikriyatul madhabul akhor. Bisa dibaca agak tebal, ada kitabnya ini saya pegang. Di situ intinya garis besarnya seseorang berdakwah itu tidak secara langsung terang-terangan, tidak, akan tetapi di situ melihat dari hati dulu, kita ambil hatinya, kita ambil perhatiannya agar orang itu mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Itu pun tidak secara langsung, akan tetapi butuh beberapa waktu dan beberapa lama, tidak secara langsung. Seperti itu mungkin apa yang saya sampaikan, semoga menjadi sebuah kecerahan di sini. Terima kasih. Begini sedikit menambahkannya. Baik Ustaz, sekali terima kasih atas doa penyampaiannya. Monggo Pak Gus. Halo, monggo. Ya, metode dakwah itu metode atau model dakwah itu bil hikmah. Bagaimana Rasulullah SAW itu bicara penyampaian kepada umatnya. Itu ada Rasulullah SAW itu ada ya waktu itu dakwahnya melalui keras atau yang lembut, tergantung momentumnya. Itu Rasulullah SAW itu dibuktikan waktu itu dalam hadis itu waktu seorang Arab Badui yang kencing di mimbar itu, Rasul itu dengan lemah lembut dengan menyampaikan dakwahnya. Dia beri contoh dia kepada Arab Badui yang kencing di mimbar itu dengan kata-kata baik, ya, tapi dia tidak dengan kata-kata keteguran yang sangat menyakitkan. Itu karena dakwah itu harus, pesan dakwah itu bukan memukul tapi merangkul. Bagaimana dakwah itu sampai kepada umatnya atau kepada teknis yang di depan yang didakwahinya agar umat itu bisa menerima dakwah itu sendiri. Itu Bang. Itu. Begini, saya rasa sudah kalau juga. berdakwah, kalau Ada yang berdakwah baik. itu begini. Kalau saya mau berdakwah kepada yang ada di sini, contoh saya mau berdakwah kepada Kang Agus atau kepada Ustadz Surya atau kepada Raden Salman, saya tidak harus pakai riasa, Ustadz. Sekali beliau saya dakwai, sekali salah saya anggap salah, batal ya batal, enggak saya katakan oh iya sudah enggak apa-apa. Enggak, beda konteks, beda hal, beda ilat di sini. Iya. Karena mereka Itu sudah tergantung setidaknya tahu. momentumnya.
Nah, momennya beda. Beda. Kalau saya kepada Kang Agus, karena Kang Agus setidaknya paham Islam, bisa membaca kitab, sekali saya salahkan batal ya batal, saya sah ndak ya ndak, itu ndak pakai benar dan ndak ada siasa, sudah langsung otomatis seperti Ya, itu kan. sampai Beliau seperti ketika contoh itu sudah dakwahnya paham. Rasul orang Badawi itu yang kencing nepi imaran itu. Ya sebenarnya banyak ya cerita-cerita dari Nabi, sahabat, ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, bahkan Wali Songo dan seterusnya sampai hari dilestarikan ya metode-metode dakwah begitu sudah banyak dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Makanya saya rasa sudah ini saya sudah clear dan tinggal dipakai saja ini sama aku. Iya Ustadz, ini udah jam 1 kayaknya Ustadz. Oke Ustadz, makasih atas penyampaiannya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Iya. Ya sama-sama. Ya, sama-sama ya Yulo, saya minta maaf. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih,